Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan paralel dalam listrik. Apa itu rangkaian hambatan paralel? Rangkaian hambatan listrik paralel adalah rangkaian listrik yang komponen-komponennya disusun secara berjajar atau sejajar. Rangkaian ini memungkinkan arus listrik mengalir melalui lebih dari satu jalur. Kelebihan, kekurangan, dan penerapan rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel yaitu meminimalisir terjadinya pemadaman total pada rangkaian paralel. Setiap komponen yang dilalui oleh arus listrik akan dijumlahkan menjadi jumlah total arus secara keseluruhan. Kekurangan rangkaian paralel yaitu efisiensi penyaluran arus yang lebih rendah, instalasi yang lebih rumit dan mahal, serta kompleksibilitas susunan karena terdiri dari banyak cabang. Jadi dari pembahasan tadi, kita sudah belajar bahwa rangkaian hambatan paralel adalah rangkaian memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Akibatnya, karena suatu listrik memiliki lebih dari satu jalur yang diambil, rangkaian masih dapat berfungsi jika satu jalur terputus atau dimatikan. Rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama antar cabangnya, namun kuat arusnya berbeda-beda, sehingga lampu di rangkaian paralel lebih redup. Rangkaian ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami lebih dalam tentang rangkaian hambatan paralel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan, kekurangan, dan penerapan rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel adalah meminimalisir terjadinya pemadaman total pada rangkaian paralel. Setiap komponen yang dilalui oleh arus listrik akan dijumlahkan menjadi jumlah total arus secara keseluruhan. Dan kekurangan rangkaian paralel adalah efisiensi penyaluran arus yang lebih rendah, instalasi yang lebih rumit dan mahal, serta kompleksitas susunan karena terdiri dari banyak cabang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memperagakan atau mensimulasikan tentang rangkaian hambatan paralel. Adapun definisi dari rangkaian paralel sendiri yaitu adalah ketika beberapa komponen elektronika dirangkai menjadi satu rangkaian dan salah satu rangkaian itu tidak dialiri listrik, maka tidak akan mempengaruhi pada rangkaian yang lain atau pada komponen yang lain karena berbeda percabangan. Nah, di sini saya akan memperagakan sederhana menggunakan aplikasi Proteus, yaitu menggunakan resistor 200 ohm dan 300 ohm. Langsung saja kita memulai untuk simulasinya. Pertama-tama kita membuka dulu aplikasi Proteusnya. Kemudian di sini sudah saya siapkan dua komponen utama, yaitu resistor dan tegangan dari power supply. Pertama kita letakkan terlebih dahulu untuk resistornya. Sini R1. Kemudian kita letakkan lagi di bawahnya untuk R2. Kemudian kita letakkan juga untuk power supply-nya di bagian bawah. Kemudian kita rangkai secara paralel, kita hubungkan untuk wiring-nya.
Kemudian kita menggunakan AC ammeter, yaitu untuk mengukur arus pada masing-masing resistor. Karena kalau di dalam rangkaian paralel, nilai masing-masing arus pada resistor itu berbeda karena memiliki percabangan. Kalau di rangkaian seri, untuk arusnya sama karena dia satu jalur, tidak bercabang. Berhubung kita menggunakan paralel, maka kita menggunakan dua buah AC ammeter untuk mengukur arus pada masing-masing resistor. Pertama kita letakkan terlebih dahulu di sini. Kemudian untuk ammeter kedua kita letakkan di sini. Kemudian untuk R1, ini kita ubah menjadi 200 ohm. Dan yang resistor kedua yaitu kita ubah menjadi 300 ohm. Langkah berikutnya itu kita akan menguji cobakan rangkaian paralel ini pada 5 buah baterai. Yang pertama, maksudnya power supply. Yang pertama power supply dengan tegangan 5 volt, yang kedua 7 volt, yang ketiga 9 volt, kemudian yang keempat 11 volt, dan yang kelima 13 volt. Nah, di sini kita ubah dulu menjadi nilai 5 volt. Kita klik OK. Dan jangan lupa untuk ammeternya ini kita setting menjadi miliampere supaya terdeteksi atau bisa terbaca nilai arusnya. Oke. Kemudian kita uji cobakan di rangkaian dengan tegangan sebesar 5 volt. Pada resistor yang pertama itu bisa kita lihat nilainya berubah menjadi 25 miliampere. Dan untuk yang resistor kedua yang 300 ohm itu menjadi 16,7 miliampere pada tegangan 5 volt. Nah, untuk total hambatan pada rangkaian paralel ini yaitu adalah sebesar 500 ohm karena R1 ditambah R2 yaitu 200 ohm ditambah 300 ohm sehingga nilainya menjadi 500 ohm. Nah, untuk langkah kedua kita akan menguji cobakan pada rangkaian dengan tegangan 7 volt. Kita ubah di sini. Kemudian kita running. Maka rangkaian paralel dengan arus atau tegangan, maksudnya saya tegangan, dengan tegangan 7 volt, maka pada R1 dengan hambatan sebesar 2 ohm akan menghasilkan arus sebesar 35 miliampere, dan untuk hambatan pada R2 dengan hambatan nilai 300 ohm akan menghasilkan nilai sebesar 23,3 miliampere. Kita catat di sini.
Kemudian kita akan ke langkah berikutnya, yaitu akan menguji cobakan pada tegangan dengan nilai tegangan 9 volt. Kita ubah di sini. Pada rangkaian paralel dengan nilai tegangan 9 volt, pada R1 atau hambatan pertama yaitu dengan nilai 200 ohm akan menghasilkan nilai arus sebesar 45 mA, dan pada R2 dengan nilai hambatan sebesar 300 ohm akan menghasilkan nilai arus sebesar 30 mA. Langkah berikutnya kita akan menguji cobakan pada tegangan 11 volt. Di sini kita ubah terlebih dahulu. Kemudian kita running. Pada tegangan 11 volt di rangkaian paralel ini, hambatan pertama pada R1 yaitu 200 ohm menghasilkan nilai arus sebesar 55 mA. Kemudian untuk hambatan kedua dengan nilai hambatan 300 ohm menghasilkan nilai arus sebesar 36,7 mA. Kita catat di sini. Untuk langkah terakhir, kita akan menguji cobakan pada tegangan sebesar 13 volt. Kita ubah di sini. Kita running. Pada tegangan 13 volt pada rangkaian paralel ini untuk R pertama yaitu 200 ohm menghasilkan nilai arus sebesar 65 mA. Untuk hambatan kedua yaitu 300 ohm menghasilkan nilai sebesar 43,3 mA. Kita telah menyelesaikan untuk simulasi pada video kali ini. Bisa dilihat bahwasannya terbukti ketika pada rangkaian paralel nilai arus di sini akan berbeda-beda. Tapi ketika kita menggunakan can seri, nilai arusnya akan sama karena dia hanya menggunakan satu jalur. Dengan adanya percabangan ini, maka nilai pada masing-masing hambatan akan berbeda, tergantung pada besarnya masing-masing hambatan tersebut. Dan itu saja dari saya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, saya akan menjelaskan hasil perhitungan rangkaian paralel
dengan 2 buah resistor untuk membuktikan hasil percobaan tersebut. Dalam gambar sudah terdapat contoh rangkaian tersebut, di mana ada diketahui resistor pertama yaitu 200 ohm, resistor kedua 300 ohm, dan rangkaian totalnya di mana rumusnya adalah 1 dibagi RP sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2, di mana 1 dibagi 200 ditambah 1 dibagi 300 sama dengan, dalam 200-300 kita mencari KPK-nya di mana dia 600, sama-sama 600, maka 600 dibagi 200 3, dan 3 dikali 1 adalah 3. Sedangkan 600 dibagi 300 adalah 2, dan 2 dikali 1 adalah 2. Maka hasilnya 5/600 karena 3 tambah 2, 5. Sehingga penyederhanaan dari 5 dibagi 600 itu dibagi sama-sama dibagi 5, yaitu 1 dibagi 120. Maka RP sama dengan 120 ohm. Dan diketahui juga terdapat volt di mana ada 5 volt, 7 volt, 9 volt, 11 volt, dan 13 volt. Dan untuk soal tersebut ditanya arus yang mengalir atau arus total pada rangkaian tersebut, kemudian arus pada resistor 1 dan arus pada resistor 2. Maka untuk penyelesaiannya kita menggunakan volt yaitu 5 volt terlebih dahulu, di mana arus totalnya yaitu V dikali R total sama dengan 5 dibagi 120 sama dengan 0,0416 ampere. Kemudian pada arus yang mengalir pada resistor 1 di mana V dibagi R1 sama dengan 5 dibagi 200 sama dengan 0,025 ampere. Dan begitu juga dengan arus yang mengalir pada resistor 2 yaitu V dibagi R2 sama dengan 5 dibagi 300 sama dengan 0,016 ampere. Maka jika arus dari resistor 1 ditambah arus resistor 2 yaitu 0,025 ditambah 0,16 hasilnya 0,0416 ampere. Sehingga arus yang mengalir pada rangkaian 1 dan rangkaian 2 sama dengan total rangkaian arusnya yaitu 0,041 ampere. Selanjutnya untuk tegangan 7 volt di mana arus total yaitu V dibagi R total sama dengan 7 dibagi 120 sama dengan 0,0583 ampere. Pada arus resistor 1 V dibagi R1 sama dengan 7 dibagi 200 sama dengan 0,035 ampere. Untuk arus R2 yaitu V dibagi R2 sama dengan 7 dibagi 300 sama dengan 0,023 ampere. Jika 0,035 ditambah 0,023 hasilnya 0,0583 sesuai dengan arus total yang mengalir. Dan untuk tegangan 9 volt di mana arus totalnya yaitu V dibagi R total sama dengan 9 dibagi 120 sama dengan 0,075 ampere. Kemudian arus pada R1 yaitu V dibagi R1 sama dengan 9 dibagi 200 sama dengan 0,045 ampere. Untuk arus pada R2 yaitu V dibagi R2 sama dengan 9 dibagi 300 sama dengan 0,03 ampere. Sehingga jika ini ditotalkan hasilnya 0,075 ampere sesuai dengan arus total yang mengalir pada R1 dan R2. Untuk tegangan 11 volt yaitu I total sama dengan V dibagi R total sama dengan 11 dibagi 120 hasilnya 0,091 ampere. Dan juga untuk arus yang mengalir pada R1 yaitu V dibagi R1 sama dengan 11 dibagi 200 sama dengan 0,055 ampere. Dan untuk arus R2 V dibagi R2 sama dengan 11 dibagi 300 sama dengan 0,036 ampere.
Dan ini juga jika ditambahkan hasilnya tetap 0,091 ampere sesuai dengan arus yang mengalir pada R1 dan R2. Dan kemudian untuk tegangan 13 volt yaitu arus total sama dengan V dibagi R total sama dengan 13 dibagi 120 sama dengan 0,108 ampere. Untuk arus pada R1 yaitu V dibagi R1 sama dengan 13 dibagi 200 sama dengan 0,065 ampere. Untuk arus yang mengalir pada R2 yaitu V dibagi R2 sama dengan 13 dibagi 300 sama dengan 0,043 ampere. Maka 0,065 ditambah 0,43 hasilnya 0,18 ampere. Sehingga sesuai dengan arus total yang mengalir jika R1 ditambah R2. Jadi dari penjelasan tadi kita sudah belajar bahwa rangkaian hambatan paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Akibatnya, karena arus listrik memiliki lebih dari satu jalur yang diambil, rangkaian masih dapat berfungsi jika satu jalur terputus atau dimatikan. Rangkaian paralel memiliki kejualan yang sama antar cabangnya, namun tiap arusnya berbeda-beda, sehingga nanti di rangkaian paralel lebih-lebih. Rangkaian ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki kesalahan dan kekurangan, semoga penjelasan ini membantu kalian memahami lebih dalam tentang rangkaian hambatan paralel.